Halo Sobat Evabers, kembali lagi di EVAB Podcast di segmen Ruang Cerita, podcast tanpa suara dari hati ke hati. Oke, nah di segmen atau video kali ini bintang tamunya baru lagi nih. Dari kemarin kita sudah mengundang bintang tamu yang spektakuler, yang sudah memotivasi teman-teman dan juga bermanfaat juga. Nah, kali ini kita juga mengundang bintang tamu yang tidak kalah spektakulernya. Nah, kemarin kan sudah perempuan nih. Kita undang lagi perempuan karena kemarin seru ya Mas ya. Seru ya? Seru ya? Jadi kita ngundang perempuan lagi ya. Nah, ini nggak kalah seru nih Mas. Teman-teman, ini nggak kalah seru karena dia seorang wanita karir. Wonder Woman ya. Apa? Wonder Woman tuh apa? Anu ya. Superhero ya? Superhero. Working mom. Oh, apa? Working mom juga. Working mom. Oke, working mom. Working mom ya? Yes. Nah, penasaran siapa dia? Yuk kita kenalan dulu. Selamat pagi. Pagi apa siang nih? Pagi ya? Pagi. Pagi. Hai, selamat pagi dengan saya Ayu. Nanti kita akan bincang-bincang ya Kak Bima ya. Iya. Monggo dikenalan lagi dong, lebih intens lagi. Nggak apa-apa, nanti biar penasaran. Nanti biar nonton terus sampai akhir gitu. Jadi kita kasih yang pendek-pendek dulu Kak Bima. Oke, siap. Tadi udah kenal ya, namanya siapa? Kak Ayu. Ayu. Saya manggilnya apa? Miss boleh. Ayu. Miss Ayu. Bunda juga Bunda. boleh. Oke. Terus kakak juga boleh. Patutnya apa nih? Bebas Patutnya sih. Bunda Ayu ya? Boleh. Oke, kita panggil Bunda Ayu ya. Selamat pagi Bunda Ayu. Oke, selamat pagi juga Kakak Bima. Nah, teman-teman kan udah kenal aku nih. Aku itu host yang kepo, Oh Bunda. gitu, oke. Jadi, mau kepo apa nih? Aku kepo tentang Bunda Ayu itu kan tadi Bunda Ayu itu seorang Wonder Woman nih. Jadi aku pengen banyak bertanya-tanya ya, seorang perempuan hebat itu seperti apa, kayak gitu. Nah, Bunda Ayu sendiri kan di sini ya. Di sini itu sebagai SDM ya. Betul. SDM itu sumber daya manusia. Betul, bisa dibilang seperti itu ya. Sebutannya HRD, Human Betul. Research Development. Nah, aku mau tanya-tanya nih sama Bunda Ayu. Boleh? Gimana kok bisa kerja ataupun bisa masuk ke dunia HRD ataupun yang lain yang tadi itu, Bunda? Oke, aku ceritain ya awalnya. Sebenarnya ini sih crossline ya sama job desk sama atau kerjaanku yang dulu itu. Oh, malah. Jadi malah iya cross. bener. Jadi aku tuh kalau di HRD itu adalah pengalaman yang baruku Kak. Oke, pengalaman Gitu. baru. Jadi aku sebenarnya tuh yang dulu pengalaman kerja aku itu lebih di bidang digital marketing. Terus kemudian di finance Kak. Di finance dan juga digital marketing. Betul ya. Jadi aku lebih ke bidangnya ke situ sih. Kalau untuk di HRD ini aku baru aja malahan di sini tuh. Baru ya. Nah, Betul. mungkin suka duganya ada di HRD itu apa? Pekerjaan mungkin ada yang belum tahu nih, pekerjaan HRD itu apa sih, ngapain aja? Lebih gimana ya? Umpama kayak guru itu lebih kayak guru BK ya. Betul. Pembimbing. Jadi benar-benar membimbing karyawannya mulai dari bimbingan jasmani dan rohani. Jasmani Seperti dan rohani itu. malahan. Betul. Karena kan setiap orang itu kan ada problem solving sendiri-sendiri ya Kak ya. Jadi kita tuh harus tahu karakternya. Misalnya Kak Bima tuh karakternya seperti apa. Aku harus paham nih. Terus misalnya Kak Krisna karakternya itu modelnya seperti apa. Aku harus paham juga. Jadi harus benar-benar memahami karyawan-karyawannya. Oke. Itu juga harus mengayomi juga dan harus bersikap adil. Bersikap Gitu. adil. Oke. Selain itu apa lagi, Bunda? Maksudnya di bidang apa ini di HRD ini ya? HRD-nya tadi. Banyak sebenarnya tergantung ya. Kalau untuk aku ini kebetulan kan HRD-nya HRD di megang di yayasan ya. Yeah. Di yayasan pendidikan sama di entertain ya. Yeah. Jadi benar-benar harus banyak-banyak memahami anak-anaknya juga. Kebetulan juga
harus mensolidkan tim juga. Oke. Gimana tim itu benar-benar harus kuat secara kinerjanya juga, keseimbangan emosionalnya juga, seperti itu. Oke. Oh, ternyata susah ya? Susah Dibilang apa gampang? susah ya nggak susah, dibilang Gampang ya nggak gampang, Susah. karena kan benar-benar kita harus memahami karakter, karena memahami karakter itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oke. Ya karena Kebetulan kan karakternya karakter anak-anak orang kan Gen Z beda-beda. ini kan sangat gimana ya, mau dikasari nanti marah. Oke. Kalau nggak dikasari istilahnya nggak jowo ya. Ya, saya sendiri Gen Z, Bunda. Betul, kebanyakan kan gini, Iya. aku megangnya anak-anak yang Gen Z semuanya gitu. Tapi Gen Z sendiri kan punya kreativitas tinggi. Betul, memang aku sangat suka banget sama anak Gen Z. Anak Gen Z itu apa? Kreativitasnya bagus banget dibanding kan anak Gen M ya. Ya, milenial. Cuma kalau dari tata istilahnya kalau dinasihatin itu Oke, sikapnya. betul banyak membangkangnya. Ya, karena kan dia mungkin Banyak dari- ngeyelnya. Ya, Seperti itu. saya membela dong. Karena Iya, saya karena Gen kan Z. Kak Bima Gen Z juga Iya ya. dong. Betul. Karena kan memang dari segi umur kan beda, Kak Bunda. Betul sekali. Jadi memang karakter manusia tuh unik-unik sekali, Kak. Unik-unik. Gitu. Semakin anaknya tuh gennya muda-muda ya. Itu susah banget dikendalikan emosi secara emosionalnya. Oke. Gitu. Jadi memang harus benar-benar dituntun, dikandani seperti itu. Misalkan ini jangan dilakukan, dia tuh malah melakukan. Tapi kalau dia dikasih pemahaman, Kak Bima, ini tuh harusnya gini loh, itu baru dia itu kayak istilahnya mau memahami itu. Jowo lah, baru Betul. Jowo harus dituntun dulu baru Jowo. Memang dia secara digitalisasi memang oke, secara inovasi memang oke banget. Tapi kalau secara mungkin attitude ya kurang ya, gitu. Ya nggak semua dong. Betul, memang kita tidak menyalahkan Gen Z itu anak tidak baik, cuma memang ya kita butuh sering lah, pokoknya harus ngobrol, sering pendekatan, supaya apa ya, supaya pembentuk karakter yang lebih bagus itu. Ya, tujuannya kan HRD itu biar perusahaan ini juga jalan betul lebih baik kan, iya. dari karyawan-karyanya memajukan SDM-nya seperti itu. Oke. Wah, bagus. Nah, ini kepo lagi nih. Boleh, Bunda. silakan. Tadi kan, nah kesulitannya gimana Bunda? Titik sulitnya HRD itu di mana? Sebenarnya kalau dibilang titik sulit itu gimana ya? Kalau untuk kesulitan ya sejauh ini kalau bisa dihandle, alhamdulillah anak-anak ini nggak terlalu banyak kasus ya, banyak case ya. Jadi anak-anak itu kalau misalkan dikasih tahu, dikasih nasihat itu biasanya anak-anak tuh nggak sampai ada kasus yang besar gitu loh Kak Bima. Contohnya seperti apa? Bunda? Aduh, gimana ya contohnya? Contoh aja. Perumpamaan. Misalkan nih, contoh ada leader konten. Misalkan secara performa kerja kan kurang maksimal ya Kak ya. Jadi kenapa perlu dievaluasi, dimonitoring? Apa yang membuat problemnya ini kok awal-awalnya bagus, tapi kok tiba-tiba tuh secara job desk-nya, secara performa kerjanya semakin menurun. Ternyata dia tuh ada kasus pribadi seperti itu. Jadi kita harus memotivasi juga Kak. Jadi Kak dari eksternal ya malahan? Betul, seperti itu. I see. Kalau untuk dari internal alhamdulillah aman sih, karena kan mereka di sini banyak anak Gen Z juga ya. Jadi kayak sudah sefrekuensi, sepemahaman gitu sih. Tinggal kalau kayak aku gini, kalau sama tim manajemen menata aja anak-anak seperti itu. Wait. Tadi kan Bunda kan bilangnya tim konten. Jadi kan nggak cuma tim konten nih. Enggak, itu hanya perumpamaan aja. Nah ini aku tanya nih, ada tim konten, ada tim admin, ada tim CS lah mungkin, dan lain-lain nih. Kan itu kan divisi yang berbeda-beda. Job desk-nya, contoh nih, aku di divisi konten nih. Tapi kan nggak bisa saya menjajaki di divisi admin. Nah, Bunda ini sebagai HRD ya, sebagai HRD itu
apakah harus bisa semua dari 5 divisi tadi atau mungkin hanya di humannya aja, human Gini, errornya dan lain-lain? Kalau untuk di semuanya harus bisa, sebenarnya dibilang gitu Bukan harus bisa sih, paham lah. Nah gitu, bukan karena kan aku bukan yang ngerjakan ya kak benar. ya, tapi aku harus tahu mereka tuh pegang job desk-nya apa aja. Terutama aku biasanya pegang pentolannya, itu kayak leadernya. Oh, Nah, I see. leadernya itu aku pegang. Ini kamu punya tim berapa? Nah, timmu itu sudah kamu kasih job desk apa aja nih? Oke. Biasanya aku monitoringnya lewat itu. Nah, aku biasanya monitoringnya lewat leadernya itu. Oh, jadi yang Gitu. dipegang itu pentolannya ya. Betul. Tapi sesekali juga aku harus tahu Oh. di lapangan tuh anak-anak tuh seperti apa, seperti itu. Oke. Jadi biar sebenarnya harus tahu gitu. Jadi kerjaannya admin tuh seperti apa, kerjaannya CS tuh seperti apa, tim konten seperti apa, tim YouTube seperti apa, seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar monitoring aja ya kak ya. Iya. Nanti dikira makan gaji buta dong. Aduh. Tapi kan intinya ya di HRD itu intinya tahu lah job desk-nya dari beberapa timnya itu tahu ya. Tahu, Yang harus tahu dikerjakan kak itu apa, Betul. terus outputnya itu apa juga. Betul gitu. Oke sip. Masuk sih. Kan Karena memang kalau Gimana? saya bisa bantu, biasanya saya juga bantu kak, gitu. Jadi sebenarnya HRD itu all in loh kak. Iya sih. Gitu. Jadi kan semua harus Atau tahu ya. Kak Bima mau jadi HRD? Saya tidak passionnya kak. Oh, Jadi gitu. saya belum bisa passionnya. Kalau dibilang tidak passion, saya juga tidak passion kak. Oh gitu. Gitu Tapi loh kak. Tapi gimana ya, kita kan sementara ini aku memang lebih suka ya di jalur-jalur yang seperti ini, Iya, seperti iya. itu. Oke. Nah, tadi kan di internal nih. Boleh. Nah, sekarang eksternal. Kan HRD itu kan memang mencari karyawan juga. Betul. Nah, mungkin teman-teman kan penasaran. Yang kan ini kan kita bahas Sharing ya. 19 juta pekerjaan itu kan sekarang itulah. Iya, betul. Tahu dong. Kan memang tahu. sulit. Sulit nih mencari pekerjaan itu sulit sekali. Nah, sebagai HRD nih, Bunda Ayu, gimana sih kualifikasi ataupun cara menyaringnya itu gimana? Mungkin biar teman-teman nih Ada gambaran ya? ada gambaran. Jadi yang teman-teman ya masih mencari nih semangat untuk pejuang amplop coklat dan juga baju putih celana hitam. Betul. Semangat juga ya, harus semangat juga dong. Karena memang sekarang kan modelnya susah ya. Betul. Janjinya janji pal. Betul. Ya. Jadi gini Kak Bima, kalau memang buat fresh graduate Iya, ini jadi kalau memang cari pekerjaan itu selama sekolah kalian tuh memang benar-benar mampatkan skillnya. Skill itu penting Kak. Karena ketika kita terjun di dunia kerja dan dunia industri, kalau kita tidak bisa menguasai skill, itu pasti kalah dong sama pesaing-pesaing yang lainnya. Yang kedua itu pengalaman kerja itu sangat penting sekali. Gitu. Jadi dua itu adalah kolaborasi yang cukup baik sih kalau nanti teman-teman mau ngelamar di tempat kerja. Dan yang penting juga kejujuran, attitude Kak. Attitude itu adalah paling utama juga Malah ketika dicari, kita ya? melamar di pekerjaan gitu. Karena kalau memang anaknya pinter tapi Iya. tidak punya etika, attitude itu ya biasanya akan tersingkirkan Oke. juga gitu. Oke. Tadi kan yang fresh graduate dan juga yang sudah Berpengalaman berpengalaman juga. ya. Tadi kalau fresh graduate sendiri kan punya keterampilan, skill. keterampilan Nah, gitu. contoh nih. Tadi Bunda kan kerjanya di bidang apa? Finance sama digital marketing. Enggak, maksudnya perusahaannya. Gimana maksudnya ini, Kak? Perusahaannya Bunda ini di bidang apa? Oh, nih, di contoh? bidang yayasan pendidikan Oke, sama contoh. di entertain. Oke, contoh di yayasan pendidikan dan juga entertain nih. Contoh nih, aku kasih studi kasus nih. Ada 2 pelamar nih. Yang pertama fresh graduate dan juga yang kedua itu sudah ada pengalaman. Oke. Nah, Bunda itu butuh di bagian admin Boleh. dan juga ibarat kata editor ya, content creator lah. Nah, ada 2 pelamar nih ambilnya di admin.
contoh yang satu ini lulusan SMA. Betul. SMA kan beda sama SMK ya. Oke. Yang satunya sudah bekerja berkecimpung di dunia perkantoran lah ibarat kata. Nah, ada 2 pelamar ini memasukkan lamarannya. Nah, Bunda gimana cara memfilternya? Ini maksudnya mau dimasukkan di apa nih? Ada loker apa nih di admin Ada gitu? di admin, contohnya di admin. Ya kalau memang karena admin itu kan tugasnya sangat rinci ya. Iya. Kalau sangat rinci biasanya kita lebih detail dalam mencari tim admin tuh bener-bener harus orangnya yang kalau Gen Z kayaknya kita kalau cari rekrutan Gen Z tuh sering keluar masuk ya Kak Oh, ya. malahan. Iya betul, kita memang benar-benar carinya yang anak-anak yang sudah bukan sudah sangat berusia, tapi memang benar-benar anak yang mau diajak kerja dan terutama kerja tim ya. Karena anak Gen Z ini kalau memang diajak kerja tim tuh agak susah. Oke. Gitu. Tapi kan admin sendiri kan juga kerjanya di data-data nih. Oh betul, mainnya kan main data ya Kak ya. Jadi memang keterampilan itu penting nggak? Contoh nih kayak office itu harus dibutuhkan. Keterampilan itu penting Kak, itu juga kita nilai gitu. Oke. Memang kadang anak Gen Z itu memang lebih terampil ya dalam bidang IT lah. secara skill ya, Ya. soft skillnya memang oke. Cuma kalau setelah terjun Kak, itu setelah terjun tuh anaknya ternyata bad mutan. Oh. Banyak kebanyakan sih gitu. Nah, gitu. jangan bad mutan ya teman-teman. Jangan bad mutan nih. Itu beda banget sama Gen M. Gen M Iya. itu memang skillnya ibarat kata sudah jadul ya. Ya. Tapi dia mau belajar Oke, gitu. oke. Jadi dia tuh selalu benar-benar belajar, mau belajar. Kalau anak Gen Z ini, oke secara performanya, secara di lapangan oke, cuma mentalnya Kak Oh. yang nggak kuat. Jadi kan pas masuk itu kena tekanan yang Betul, pressure yang terlalu tinggi kuat. itu, dia langsung kaget. coming. Iya, jatuh gitu. ke sana. Jadi kayak mentalnya tuh udahlah aku resign aja, ngapain kerja di sini dibentak-bentak. Oke. Nah, seperti itu. Banyak ya. Nah, ini menanggapi banyak yang kerja kan sekarang kan ada yang modelan kerja cuma 3 bulan ganti pekerjaan, 3 bulan ganti pekerjaan lagi. Nah, gimana Bunda menanggapi kasus seperti ini? Nah, kalau kayak gitu kita biasanya kalau di tempat aku nih, di tempat perusahaan aku biasanya anak yang baru masuk, Kak, itu kita lakukan training OJT, on the job training namanya. Oke, Itu on the job training itu dilakukan selama 3 sampai 6 bulan. Oke. Kita lihat performanya, kita kaji secara job disk-nya itu seperti apa. Oke. Gitu. Jadi dilihat dulu ya, kan dari portofolionya kelihatan nih. Betul. Wah, dia kok banyak perusahaan ya. Kan mesti kan HRD Iya. mikir, nah ngapain ya di perusahaan sebelumnya kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar pengalaman yang dulu itu kadang tuh banyak perusahaan anak-anak yang sekarang ya Kak Bima. Itu tuh kerjanya tuh kayak misalkan berpengalaman tuh ya. Misal di perusahaan A, B, C, D sampai Z gitu ya. Banyak, cuma kerjanya tuh nggak lama Iya, gitu loh. bener. Jadi cuma 1 bulan, 2 bulan. Iya. Paling lama itu 6 bulan. Iya, bener. Nah, Bener, seperti bener. itu loh Kak. Itu namanya dia tuh tidak berkomitmen terhadap perusahaan. Ya, Nah, oke. seperti itu. Tapi kalau Bunda menanggapi itu sendiri tetap di apa ya namanya? Diterima tapi ada yang namanya OJT itu tadi ya. Betul. Buat Ya melihat kalau ya. memang anaknya baik, maksudnya dari mulai dari segi attitude, dari segi skill dan pengalaman itu memang memenuhi kualifikasi, biasanya kita rekrut, lalu kemudian kita lakukan Training OJT tadi ya. gitu. Kalau dari OJT itu dari 3 sampai 6 bulan anaknya bagus performa Iya. kerjanya, ya biasanya kita lanjut ke PKWT Kak. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin teman-teman bisa diperhatikan tadi ya. Betul. Yang ingin melamar ya, para pelamar pekerjaan itu harus diperhatikan tadi kan, intinya itu keterampilan itu nomor 2. Yang pertama adalah attitude ya. Betul sekali. Benar. Karena memang kalau HRT sendiri kan milihnya yang memang berkomitmen tinggi, Iya, yang etikanya baik. betul. Keterampilan itu nanti menunjang juga ya. Betul, kan bisa Penunjang ya. mengikuti ya Kak ya. Ya, penting Jadi juga lah. misalkan anaknya ini mau belajar itu biasanya cepet Kak. Oke. Gitu. Oke. Nah, tadi kan cepat belajar nih, Bunda.
itu apa gak malah kesusahan kita harus mengajari dulu? Ya enggak, kita kan memang di sini kan lebih baik memberikan anak yang mau belajar daripada anak yang sok-sokan pintar gitu. Sulit loh Kak mengajari anak yang sudah pintar, misalkan anak ini pintar, tapi kadang dia tuh nggak mau diajak belajar. Malah dia maunya kayak ngatur. Menang sendiri ya? Betul, ngatur gitu. Itu malah susah ya? Berontak, ada tipe anak yang modelnya tipe berontak, pemberontak gitu. Itu malah susah ya Bunda ya? Ya tergantung humannya juga sih. Kalau masih dia ada niatan belajar, biasanya dia masih mau. Tapi kalau memang sudah anaknya punya keyakinan, biasanya ya sekali dia punya komitmen A ya A terus gitu. Nah, Bunda, aku kan kepo nih. Mungkin Bunda bisa kasih tip untuk teman-teman nih, untuk melamar pekerjaan itu gimana baiknya. Contoh nih kayak dari segi pakaian, terus juga tata bicara saat apa itu interview dan lain-lain, mungkin bisa dikasih tipsnya ya. Oke. Buat anak-anak adik-adik yang fresh graduate ya, mungkin kalau memang mau melamar di suatu perusahaan, itu kalau bisa benar-benar ya, penampilan itu sangat penting sekali. Jadi Kak Bima ya, penampilan itu nomor 1. Sebenarnya orang itu lihatnya dari look ya. Ya, pertama kan dilihat. Nggak tahu, misalnya contoh ada nih di CSku, itu looknya memang oke banget gitu. Jadi nah gitu, orang kan melihatnya dari wah, ini kayaknya orangnya good looking banget, seperti itu. Jadi penampilan itu memang sangat menunjang sekali. Poin plus lah. Poin plus pertama. Nanti ibaratnya kita kan menjual ya. Gitu kita kayak personal branding diri kita. Wah ini kayaknya ini masnya berbobot banget ini di perusahaan kita. Berbobot itu gitu. BB-nya atau? Ya enggak, secara performa itu kayaknya kan dilihat. Saya kira harus 80 kg Bunda. Gestur tubuh itu menentukan juga. Seperti itu, kerapian. Misal kalau cowok rambutnya yang rapi. Kan kalau anak Gen Z itu kan rambutnya suka di apa ya? Sekarang soalnya mule lah. Atau karena itu yang dicari mulet gitu. Karena kan memang cemek. Nah kayak gitu loh Kak. Kerapian, wangi. Mungkin cara berpakaian juga nggak usah yang terlalu culture kali ya kalau ngelamar kerja. Tapi sewajar-wajarnya yang rapi gitu. Tetap ya. Gitu. Kalau melamar kerja ya dilihat juga ya. Betul. Di mana maksudnya kita sedang melamar kerja atau kita sedang bermain. Jadi memang harus dibedakan. Ada loh Kak pada waktu ngelamar di tempatnya kita, di perusahaan kita, itu benar-benar apa ya, bajunya itu yang ya nggak sopan, culture gitu ya kan, kurang pas kali ya. Tidak sopan. Itu pasti sudah langsung di cut off, padahal sebenarnya dia tuh memang ada pengalaman pinter gitu. Ya mungkin bisa dipertimbangkan, cuma nanti kan didahulukan yang rapi, yang dari segi look pertama ya, segi looknya gitu. Nah terus nomor 2 apa nih? Tadi kan dari penampilan nih. Terus yang kedua apa lagi nih? Attitude sama gestur tubuh ya, itu menentukan saat interview. Banget. Betul. Oke, gimana nih? Tips. Ya kalau bisa itu maksudnya anak-anak sekarang kurang bisa berbahasa baku ya. Baku bahasanya Indonesianya kurang baku ya. Mungkin lebih ke anak-anak sekarang kan lebih ke apa ya namanya, kalau bilang tuh kayak aku kamu padahal kan kita kan kurang formal ya Kak ya. Harusnya lebih tepatnya ya kan kayak saya, iya boleh Bapak, dicatat. Ibu, seperti itu, permisi, mohon maaf. Anak sekarang tuh jarang Kak yang seperti itu. Kecuali kalau memang anaknya sudah ada pengajaran gitu. Mungkin untuk orang tuanya juga bisa lah ya kalau di rumah anaknya mungkin dibiasakan bahasanya lebih baku juga. Jadi kalau nanti di luar tuh anak-anaknya sudah kayak terbiasa gitu Kak. Benar juga nih. Gestur tubuh itu menentukan Kak. Kalau pada waktu kita interview ya, misalkan ya misalkan kalau dongkrong gini Kak, lemes gitu kan. Misalnya Kak Bima jadi HRD nih. Kalau saya yang lamar nih contoh ya, kayak lemes terus lesu, kan mesti Kak Bima udah nggak mood ya. Nah langsung. Gitu. Kecuali kalau kita ceria, selamat pagi Bapak, selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Krisna. Itu saya dari SMK mana gitu. Biasanya kan ada ya kayak
biar bisa personal brandingnya bagus gitu ya Kak. Ya kan kalau biasanya interview itu kan juga kayak dilakukan kayak presentasi itu kan untuk penilaian itu juga. Ya, dari segi Gitu, tata bicaranya juga betul. tadi ya. Anak ini pede enggak, public speakingnya bagus enggak, seperti itu Kak. Oke, tadi kedua nih, yang ketiga, apa sih pertanyaan yang sering dilontarkan oleh HRD? Gitu. Biasanya kalau untuk fresh graduate nih Kak, Hmm. mesti ditanya, apa skillmu? Oke, skill. Gitu. Skillmu Terus? apa? Terus kalau kamu kerja di sini, kira-kira kamu bisa nggak di bawah tekanan Kak? Ah ya, fresh graduate ya soalnya ini ya. fresh graduate Karena Kak. Karena kita Iya. jujur-jujuran aja, kita memang cari karyawan itu yang bisa kerja dengan tim satu dan bisa di bawah tekanan Kak. Oke. Kebanyakan kalau rata-rata gitu ya Kak Iya. ya perusahaan seperti itu. Karena kan memang biar bisa untuk memajukan perusahaannya juga seperti itu. Oke, kalau yang sudah Kalau pengalaman. sudah berpengalaman ya kita lakukan pertanyaan Kak. Pertanyaannya seperti ini. Misalkan kerjanya di perusahaan sebelumnya tuh sudah berapa lama? Biasanya saya tanya dulu kerjanya di sana di apa, di divisi apa, pernah membawahi apa aja seperti itu. Karena kalau memang berpengalaman biasanya memang dari tata bahasa, tata kalau interview itu sudah siap dia. Karena kan dia sudah pernah sudah gitu, pernah. sudah ada pengalaman di bidang-bidang yang entah yang lain atau bidang yang sama. Oke. Nah, Gitu. tadi kan dari apa itu fresh graduate dan juga yang sudah pengalaman. Nah, ki aku kepo nih, Bunda. Gelar. Apakah pengaruh besar itu gelar sarjana, diploma ataupun yang SMA, SMK, Bunda? Gini Kak, sebenarnya kalau di perusahaan kita gelar tuh hanya formalitas ya Kak ya. Iya. Karena gimana? Yang S1 itu kalah loh Kak. Ada Kak pelamar. Ini dari SMK. Cuma dia sudah berpengalaman. Dan ada yang S1 juga. Dia ada yang fresh graduate, ada yang berpengalaman. Tapi tidak menutup kemungkinan yang SMK ini malah lebih yang skillnya lebih banyak daripada mereka yang S1. Oke, Seperti jadi itu. memang enggak pengaruhnya besar enggak? Iya, karena kan anak-anak sekarang kan kebanyakan Kuliahnya kuliahnya ngasal ya Kak ya. hanya Jangan-jangan Kak Bima gitu? enggak. Enggak. Ada omongan kayak gini, kuliah itu hanya menunda nganggur. Betul, seperti itu. Jadi ya memang kuliah itu bagus ya Kak ya untuk menambah profesinya kita, menambah skillnya kita juga. Tapi kalau memang dia kurang berpengalaman, kita ambil yang bisa gitu. Yang bisa Karena bekerja kita tim. betul. Karena buat apa? Maksudnya kita menggaji karyawan tapi tidak bisa apa-apa. Oke, sip. Gitu. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu dong. Nah, semangat untuk pejuang Pejuang kertas rupiah, coklat. Ya, pejuang rupiah nih. amplop coklat, Amplop coklat. seperti Karena itu. memang banyak sekali ya pelamar pekerjaan itu di era sekarang itu, wah, kan banyak berita juga Bunda ya. Betul. Yang melamar kerjaan itu sampai panas-panasan Ribuan antri, ya, ribuan tuh betul. di satu perusahaan, cuma yang dipilih hanya 30, padahal pelamarnya hanya ada ribuan. Nah, betul. Wah, itu semangat. Nah, oke. Tadi aku tanya nih tentang hari ini. Nah, aku mau tanya tentang hari kemarin. Wah. Tentang Bunda nih. Boleh, Tadi boleh. Bunda kan sudah nge-spill di dunia akuntansi dan juga digital marketing. Betul. Nah, digital marketing itu gimana? Yang apa Bunda? Aku tuh sebenarnya selain working mom, Wow, Kak, working mom. aku juga entrepreneur Sudah juga. menikah ya? Sudah punya anak juga? Sudah. Nah, oke. Ha-ha. Gimana? Dari awal mungkin diceritakan karirnya dari awal, Bunda. Dari aku sebelumnya itu kerja di rumah sakit Kak. Tuh, di rumah sakit malah. Iya, aku dulu di rumah sakit kerja selama 13 tahun, hampir 13 Wow, tahun. 13 tahun. Iya, aku di sana di finance, di admin keuangan. Admin keuangan. Oke, Gitu. masih linear lah. Iya,
Jadi aku di sana lebih ke pelayanan Kak, pelayanan pelayan publik publik. seperti itu. Jadi aku lebih ke job deskku itu kayak melayani customer service. Apa ini? Terus kemudian Bentar. Oke. Lanjut Bunda. nah, Bunda. jadi lebih ke pelayanan service. Kurang maju. Oke. Gitu ya. Mas, tolong Mas. Maaf Bunda, tadi ada sedikit- Teks Iya. kesalahan Kesalahan teknis. teknis. Monggo, silakan dilanjut Bunda. Oke, aku dulu kerja di rumah sakit selama 13 tahun, Kak. 13 tahun. Iya, itu aku mulai dari pelayanan customer, komplain customer juga. Terus kemudian marketing juga ya. Marketing tuh lebih ke marketing online. Kalau di rumah sakit marketingnya apa? Ya kita lebih ke karena kan swasta ya, jadi bener-bener harus membranding iya, rumah iya, sakit iya, tuh iya. aku itu ada apa aja Oke, fasilitasnya, terus kelebihannya apa aja, bisa pelayanan apa aja seperti itu. Oh, oke. Tadi kan Gitu. di dunia berarti kan akuntansi di dunia kesehatan. Pasti Betul. tahu ya tentang kesehatan itu. Tahu lah Dunia Kak. kesehatan. Tahu karena memang sudah harus tahu, harus paket lengkap di sana, harus all in juga, harus tahu gitu. Oke. Tapi kalau di dunia digital marketing itu tadi apa, Bunda? Lebih ke branding ya, branding rumah sakit karena Oke, branding biar rumah sakit. biar rumah sakit yang aku tempati kerja itu biar lebih Tahulah, dikenal dikenal di kalangan banyak yang luas gitu. Iya, oke. Seperti itu. Nah, setelah kan 13 tahun 13 tuh tahun lama. Pol. Lama Jadi sekali. memang benar-benar banyak pengalaman ya Kak ya. Di sana banyak pengalaman, banyak skill yang aku dapat juga. Jadi di sana juga aku sering dilakukan disuruh pelatihan gitu terkait tentang untuk kemajuan rumah sakit juga. Oke. Kayak in-house training Kak. Iya, Nah iya. itu sering juga seperti itu. Jadi tahulah semua, harus tahu semua meskipun aku di administrasi keuangan, tapi aku harus tahu dasar-dasar kesehatannya juga seperti itu. Nah, tapi Bunda Ayu kan aku kan kemarin baca nih di profil Bunda Ayu ini tuh juga pernah jualan produk. Iya, jadi aku selain jadi pekerja ya, ibu-ibu pekerja, working mom, okay. aku juga entrepreneur ya Kak ya. Aku punya usaha sih, usahaku kecil-kecilan aja. Aku jual beli antam. Tahu nggak Kak? Mas. Iya betul. Mas balokan. Sama iya, aku juga seorang entrepreneurnya salah satu kosmetik. Yang sudah mendunia sih, cukup mendunia. Oke. Nah, seperti itu. Tadi kan udah jualan dan juga bekerja, itu apakah samping-sampingan atau berjalan bersama atau memang sendiri-sendiri itu? Berjalan bersama sih Kak. Wah, berjalan sama. Iya, jadi kalau misalkan aku habis pulang kerja, biasanya aku lanjut ke bisnis aku. Karena sistem bisnis aku itu juga tertarget Kak. Jadi aku punya target juga. Target untuk sendiri, karena kan kalau di dunia bisnis itu kalau memang kita nggak mentargetkan, ya kita nggak dapat apa-apa. Oke, iya sih. Gitu. Benar sih. Jadi misalkan aku harus bisa menjual ya misalkan ya, dan aku itu kan bisnisnya kayak MLM ya Kak ya. MLM tuh gimana? MLM itu bisnis yang berakar. Oh ya, kalau punya anggota lah. Ya betul, dan aku kan harus bisa mengkoordinir anggotaku juga. Karena kalau anggotaku nggak jalan, aku nggak dapat komisi. Oh, Gitu. komisinya dari anggota itu yang menjualkan ya? Ya bukan dari anggota, karena memang performa kerjaku juga. Oh, oke. Gitu. Jadi selain dari situ juga, aku juga harus ada target penjualan 2 Kak. Sebulan. 1 bulan. Iya, gitu. Dari anggota itu kalau aku bisa membina, aku bisa mengkoordinir, aku dapat gaji.
Oh, berarti gajinya Bunda itu dari penjualan hanya. Iya, dari per bulan ya? Per bulan juga. Karena aku harus mengentaskan ya. Tim-timku yang di bawah ini harus naik level ke atas. Oh. Ada levelnya, Kak. Dulu aku pernah dapat liburan juga ke Bali. Wow. Dari Reflame ya. Boleh ya ini aku sebutkan ya. Boleh. Nih dari aku ke Bali itu tahun 2020. Terus 2021 aku dapat liburan ke Bangkok, cuma kan Covid ya Kak ya. Nah, itu diuangkan. Wow. Iya. Di sana enak Kak, aku di hotel mewah di sana. Ini berarti tebus target ya? Iya, itu harus tembus target minimal di apa ya namanya kalau di sana tuh SM Senior Manager. Oh, oke. Itu harus bisa mengentaskan anak-anaknya. Minimal punya 20 tim lah. Wow. Yang harus aku entaskan. Itu gimana Bunda? Kok bisa dapat bisa sampai target tuh caranya gimana Bunda? Bisa lah, karena kan kalau memang kita niat ya, sudah niat. Ya apapun kita kejar gitu. Kalau di dunia itu namanya kan kayak sales ya Kak ibaratnya ya. Sales ya, benar digital sales, marketing sales, ya. Ya itu. Itu kan setiap minggunya ada komunitas ya kita. Komunitas tuh gimana caranya kita bisa menambah relasi bisnis ya, bukan relasi main ya. Iya. Jadi kayak ada komunitas yang dan daerah timku itu kebanyakan nggak di Madiun Kak. Timku itu ada di Malang, di Surabaya sama Jogja. Lah kok bisa dapat? Bisa lah. Kita online? kan ada online, makanya ada digital marketing itu kan dari online itu. Kita menjaringnya dari online. Timku yang malah di Madiun itu nggak jalan. Karena memang penjualannya susah. Target marketnya susah sekali. Karena kan itu barang-barangnya juga cukup lumayan pricey ya Kak ya. Jadi nggak hanya di target penjualan aja. Jadi anak-anak tuh juga harus punya tim lagi. Contohnya aku ngerekrut Kak Bima. Iya. Lah Kak Bima itu harus punya tim minimal 5. Timnya juga punya tim lagi. Nah, timnya tuh juga 5. Itu yang bisa mengangkat aku Kak. Aku bisa dapat liburan gratis, bisa dapat reward ya. Oke. Gitu. Sampai sekarang masih berjalan? Masih, cuma timku merotol semua ini. Jadi memang harus kayak nata ulang, riset ulang, gitu. Nah, tadi kan kalau gini Kak sistemnya, kalau memang timnya merotol tuh masih bisa kerja, tapi kerja secara penjualan sendiri berarti targetnya. Iya, target sendiri. Karena memang harus punya target sendiri. Oke. Gitu. Wow. Nah, sekarang kan Bunda itu kerja di yayasan nih, pendidikan. Terus juga sebagai ibu rumah tangga. Terus juga ada bisnis tadi nih. Betul. Gimana Bunda? Dari 3 ini kan mesti membuang atau memakan waktu. Nah, Bunda sendiri kan anaknya Bunda kan masih kecil ya, umur 1 tahun. Malah 1 tahun. Iya. Nah, dari ketiga ini kegiatan nih, gimana caranya membagi waktunya Bunda? Bisa aja sih Kak, karena gini ya, karena kan kita sekarang sudah ada online ya, nggak usah ribet-ribet ya. Dan aku pun sudah punya pangsa pasar Kak. Iya. Jadi mulai dari relasi-relasiku yang dulu, member-memberku yang dulu itu sudah selalu ke aku Kak. Jadi kalau mikir target aku tuh nggak usah terlalu ngoyo, karena sudah mesti tetap memenuhi target. Oke, karena memang anggotannya Bunda ini memang sudah loyal lah, ibarat kata sudah loyal, sudah tahu. Gitu. Membernya jadi Bunda sudah itu tahu. Kayaknya kayak gini loh Kak. Orang-orang tuh kalau dulu pas aku kerja di rumah sakit tuh bilangnya gini, ini orang ini sales Oriflame gitu. Lebih kenalnya itu karena kan apa ya? Setiap kali aku tidak lupa tuh selalu branding itu penting Kak. Tahu lah kalau orang gitu. Tuh kalau Bunda itu sebagai sales juga. Gitu, betul. Oke, jadi tahu juga. Orang tuh tahu mau beli, aku mau beli kosmetik. Nah, di sana loh. Maksudnya kan karena memang sudah tahu kalau di aku itu pasti ada gitu produknya itu gitu. Dan pelangganku Kak, customerku tuh sudah selalu nyari aku. Sip bener sih. Gitu. Wow. Berjalan 3 itu susah. Iya, susahnya tuh kalau misalkan waktunya
banyak yang di luar kota ya Kak ya, Ya. kayak packing Contoh. seperti itu ya. Memang mau gimana lagi, bisanya ngerjainnya malam Oke, gitu. malam ya karena kan malam paginya. ngerjainnya, terus nanti pagi-pagi buta aku kirimkan ke pengiriman seperti Oh. itu. Karena kan kadang ada customer ya yang minta cepet juga Ya. gitu. Gimana nih barangku belum datang, gitu. Banyak komplain tuh banyak Kak. Oke. Suka dukanya banyak juga gitu. Jadi tidak terima sukanya aja, tapi dukanya banyak gitu. Wah, 3 sebagai mommy, sebagai penjual juga dan juga pekerja. Betul, karena pesan-pesan ya untuk woman to woman ini. Woman to ya, woman. gitu. Masa kok- Jadi kalau Ya. bisa wanita itu harus berdiri di atas kakinya sendiri. Karena apa? Karena kalau kita ibaratnya jaga nih ya Kak ya. Ya. Ibaratnya jaga nih, ibaratnya nunggu yang ada itu belum pasti. Maksudnya? Nah iya kan, kalau Ya, ya. wanita itu akar yang kuat loh Kak, penopang yang kuat gitu. Jadi jangan sampai rapuh. Kalau menurut aku sih, versi Ya, aku ya. ya wanita itu harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Oke. Misal punya kakaknya, besok punya istri ya. Ya. Ya kalau bisa lah, kalau bisa janganlah maksudnya hanya berdiri berdiam diri di rumah aja. Memang wanita tuh harus multitasking ya. Multitasking, Jadi semua harus bisa all in. Urusan rumah lancar, Nah, urusan bisnis lancar, urusan seperti itu. Kerja Wow. juga lancar. Harus itu sepaket itu. Karena kalau kita hanya cantik aja itu bisa memudar. Tapi kalau kita punya inovasi, kita punya apa ya namanya? Bisnis tuh Ya, kayaknya kita karena kan bisa berkembang lagi. betul gitu. Dan ilmunya itu loh Kak, ilmu malah aku dapat ilmu tuh dari Gen Z gitu, ilmu yang Malahan. baru-baru gitu. Oke. Suka duganya gimana Bunda tadi? Melakukan 3 kegiatan itu yang penting semua ya ini dalam. Penting semua karena aku memang harus jadi ibu juga ya, Iya, yang jadi baik ibu. untuk Ya, anakku juga. Itu kan penting juga. Ya dijalani Kak. Memang seperti ini, kebetulan kan maksudnya di rumah juga masih ada ibu aku ya, jadi ibu aku juga selalu membackup ya, membackup anakku, ngebantu ngejagain anakku juga Kak. Kebetulan dari sisi suami juga mendukung juga dengan iya, iya. bisnis, dengan pekerjaan, jadi semuanya berjalan dengan lancar sih Kak. Gitu. Jadi kalau waktunya libur itu minggu yang produktif Ya. Kak. Minggu Tetepan. produktif. Gitu. Bukan minggu untuk istirahat. Bukan ya? minggu untuk istirahat, tapi minggu mencuan malah. Mencuan. Gitu. Wah. Tepuk tangan. Wah. Ini Superwoman bukan Iya, Wonder harus, Woman lagi, harus Superwoman Kak, nih. harus seperti itu. Aku juga punya bisnis Kak, jual beli antam juga. Oh iya, wah, Nanti malah kalau tambah Kak lagi. Bima Aduh. nikahan bisa pesen request mahar di aku. Itu malah juga bisnis aku dari tahun berapa itu? Kalau Oriflame tuh enggak, baru itu. baru Kalau malah. yang Oriflame tuh sejak dari 2018. 2018. Ya sampai sekarang. Kalau yang Antam itu baru di 2020-an sih. Oke. Nanti Itu, dapat diskon sampai kan? sekarang. Boleh. Boleh. Oke. Sip. Gitu. Masuk. Bagus sih. Wanita itu memang tadi Tiang. kata Bunda ya. Betul. Harus berdiri dengan Di atas kakinya kaki di atas kakinya sendiri ya. Itu memang kata-kata yang memang perlu ya. Betul. Perlu untuk para wanita ini untuk Woman to woman. ya. Tapi kan saya pria nih. Jadi nggak bisa menjelaskan ke woman. Nanti takutnya salah karena memang salah penjelasannya. salah penjelasan nih. Ya gini kan kita kalah nanti. Kita aja cowok kadang capek habis Tempatnya kerja tuh. salah ya? Ya tempatnya salah juga nih aduh. Udah jelas. Nah, Bunda, sebelum penutup nih, boleh kasih motivasi untuk tadi kan tentang pekerja nih, yang pekerja tadi motivasinya apa, dan juga untuk perempuan nih motivasinya biar bisa berdiri sendiri dan juga lebih kuat itu gimana Bunda? Monggo silakan. Untuk semua perempuan yang ada di Indonesia dan woman to woman ya, jadilah perempuan yang kuat, tangguh, dan berinovasi. 3 itu adalah kunci yang paling utama. Jadilah perempuan yang tidak mudah mengeluh, selalu bersyukur dalam setiap keadaan.
Karena perempuan adalah tiangnya keluarga. Jadi perempuan harus kuat dalam segala hal. Karena setiap motivasi perempuan itu sangat menginspirasi untuk semuanya. Wow. Oke. Terus untuk para pekerja nih. Untuk para pekerja, Pelamar pekerjaan juga. Pelamar pekerjaan semangat untuk mencari amplop coklat. Tetap semangat karena tunjukkan skill kalian yang terbaik. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai di perusahaan yang kalian inginkan. Berikan performa yang terbaik juga. Oke, tepuk tangan. Waduh, hebat. Aku terima kasih ya Bunda sudah mampir di podcastku ya. Karena memang podcast ini kan ruang cerita. Kita itu bercerita ya, biar teman-teman sobat Evabers juga itu tahu juga ya, termotivasi juga Bunda. Betul. Di sini. Jadi nggak cuma ngobrol yang nggak genah, tapi kan kita kasih motivasi juga yang Bunda. Yang berkualitas juga ya, Kak, benar sekali. Jadi setiap orang kan punya cerita masing-masing ya, Kak, ya. Cerita masing-masing. Nah, teman-teman ya, oke Bunda ya, terima kasih ya sudah hadir. Terima kasih sekali terima Bunda. kasih juga ya, aku Ayu sudah diundang di podcastnya Eva B ya, Kak ya. Oke. Nah, untuk teman-teman ya, sudah untuk podcast kali ini kita tutup ya. Oke, jangan lupa untuk like, dan komen, dan juga untuk share dan juga subscribe-nya ya, karena memang jangan sampai ketinggalan video-video menarik berikutnya nih. Ya. Oke, sekian dari saya dan juga bintang tamu Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.